Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Eka Siswanti dari Prodi Pendidikan Matematika IKIP Budi Utomo Malang. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS Matkul Geometri Euclid. Materi yang akan saya ambil yaitu berjudul Garis dan Sudut kelas 7 SMP. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu berjudul tentang garis. Apa sih itu garis? Garis adalah titik-titik tak terhingga yang disusun berderet dan bersebelahan kedua arah sehingga bentuknya memanjang baik ke arah atas atau bawah ataupun kiri ataupun kanan. Kedudukan dua buah garis. Garis sejajar adalah jika garis tersebut berada dalam suatu bidang datar serta tidak akan pernah bertemu atau berpotongan. Apabila garis tersebut diperpanjang hingga tak berhingga. Lambang dari garis sejajar yaitu dua garis miring. Kita ambil contoh dalam gambar tersebut terdapat dua buah garis A dan garis B. Garis A dan garis B dikatakan garis A sejajar dengan garis B karena garis tersebut tidak bertemu atau berpotongan satu sama lain. Sifat garis sejajar: 1. Melewati suatu titik di luar garis. Bisa disebut tepat satu garis lain yang sejajar dengan garis tersebut. 2. Apabila terdapat suatu garis yang memotong salah satu dari dua garis yang sejajar, maka garis tersebut akan memotong garis kedua. 3. Apabila suatu garis sejajar dengan garis lainnya, maka kedua garis tersebut juga akan saling sejajar satu sama lain. Garis yang berhimpitan adalah dua buah garis akan disebut berhimpitan jika kedua garis tersebut mempunyai setidaknya dua titik potong. Dalam gambar dijelaskan terdapat garis A dan garis B. Dikatakan berhimpitan karena letaknya dalam bidang yang sama. Adalah dua buah garis akan disebut berpotongan jika kedua garis tersebut mempunyai suatu titik potong atau biasa disebut dengan titik persatuan. Dalam gambar dijelaskan terdapat dua garis yaitu garis A dan garis B. Garis tersebut dinamakan garis yang berpotongan dengan garis B karena dalam garis tersebut terdapat titik potong atau disebut juga dengan titik persekutuan. Garis yang bersilangan adalah sebuah garis bisa disebut saling bersilangan jika kedua garis tersebut tidak sejajar serta tidak berada pada satu bidang. Dalam gambar dijelaskan terdapat garis EA bersilangan dengan garis CD. Kenapa dikatakan bersilangan? Karena dalam garis tersebut tidak berada dalam satu bidang yang sama serta tidak sejajar antara garis yang satu dengan garis yang lain. Contoh yang kedua yaitu garis HD bersilangan dengan garis AB. Kenapa dikatakan bersilangan? Penjelasannya sama, yaitu karena tidak dalam bidang yang sama serta garis tersebut tidak sejajar dengan garis yang lain. Materi yang kedua yaitu menjelaskan tentang sudut. Apa sih itu sudut? Sudut adalah dua buah garis sinar yang membentuk suatu daerah karena titik pangkalnya saling berhimpit atau bersekutu. Sudut tersebut memiliki bagian-bagiannya sendiri. Berikut bagian-bagian pada sudut yaitu meliputi 1. Kaki sudut ialah garis sinar yang digunakan untuk menciptakan sudut. 2. Titik sudut ialah titik potong atau titik pangkal yang digunakan garis sinar untuk saling berhimpitan. 3. Daerah sudut ialah ruang atau daerah yang terdapat di antara dua buah kaki sudutnya. Supaya lebih jelasnya, kita simak gambar berikut. Dijelaskan, terdapat suatu sudut yaitu sudut A, B, C. Sudut AB dikatakan dengan kaki sudut dan sudut CB juga dikatakan dengan kaki sudut. Kemudian membentuklah yang dinamakan dengan titik sudut. Titik sudut adalah gabungan dari dua kaki sudut. Kemudian terdapat daerah sudut. Daerah sudut merupakan
daerah himpitan dari kaki sudut, atau bisa disebut juga dengan bagian luar dari titik sudut. Jenis-jenis sudut. Yang pertama, sudut lancip ialah sudut yang berjumlah 0 derajat sampai dengan kurang dari 90 derajat. Yang kedua, sudut lurus ialah sudut yang berjumlah 180 derajat. Yang ketiga, sudut tumbul ialah sudut yang berjumlah 90 derajat sampai dengan kurang dari 180 derajat. Yang keempat yaitu sudut siku-siku ialah sudut yang berjumlah 90 derajat. Yang terakhir yaitu sudut refleks ialah sudut yang berjumlah 180 derajat sampai dengan kurang dari 360 derajat. Hubungan antar sudut. Yang pertama, sudut berpenyiku. Yang kedua, sudut berpelurus. Yang ketiga, dua garis sejajar dipotong garis yang lain. Sudut berpenyiku ialah dua buah sudut yang berhimpitan akan menghasilkan bentuk sudut siku-siku, sehingga salah satu sudut dijadikan sebagai sudut penyiku di antara kedua sudut. Dalam gambar samping dijelaskan bahwa terdapat sudut A, B, D, C. Dalam sudut tersebut, A, B, D ditambah dengan sudut D, B, C sama dengan 90 derajat. Mengapa 90 derajat? Karena dalam gambar tersebut menunjukkan bahwa sudutnya berpenyiku, sehingga hasil dari sudut berpenyiku yaitu 90 derajat. 2. Sudut berpelurus ialah dua sudut saling berhimpitan, maka akan menghasilkan sudut lurus, di mana salah satu sudut dijadikan sebagai sudut pelurus untuk sudut lainnya. Dalam gambar dijelaskan terdapat sudut A, B, C, D, E. Dapat ditentukan yaitu sudut A, B, D ditambah dengan sudut D, B, E ditambah dengan sudut E, B, C sama dengan 180 derajat. Kenapa harus menghasilkan 180 derajat? Karena dalam gambar tersebut sudut yang dihasilkan yaitu sudut berpelurus, sehingga hasil dari sudut berpelurus yaitu harus 180 derajat. Dua garis sejajar dipotong garis lain ialah dua garis yang sejajar kemudian dipotong oleh garis yang lain. Contohnya yaitu sudut sehadap. Sudut sehadap, sudut A sama dengan sudut B, sudut B sama dengan sudut H, sudut C sama dengan sudut R, dan sudut D sama dengan sudut S. Lanjut, sudut dalam berseberangan ialah sudut C sama dengan sudut H, sudut D sama dengan sudut P. Bagaimana cara kita menentukan sudut dalam berseberangan? Yaitu kita lihat sudut bawah, bagian garis atas akan berseberangan dengan sudut pertama pada bagian garis kedua. Kalau yang dalam maka akan berseberangan dengan yang pertama, tapi kalau yang di luar akan berseberangan dengan yang kedua. Contoh, sudut A berseberangan dengan sudut S, sudut B berseberangan dengan sudut R. Sudut dalam sepihak, sudut D ditambah dengan sudut P sama dengan 180 derajat. Sudut C ditambah dengan sudut H sama dengan 180 derajat. Kemudian sudut luar sepihak yaitu sudut D ditambah sudut R sama dengan 180 derajat. Sudut A ditambah dengan sudut S sama dengan 180 derajat. Bedanya dengan yang tadi yaitu kalau yang sudut dalam sepihak dan luar sepihak itu kita menentukan hasilnya dari sudut yang pada gambar tersebut. Lanjut, sudut bertolak belakang yaitu sudut A bertolak belakang dengan sudut C, sudut B bertolak belakang dengan sudut D, sudut B bertolak belakang dengan sudut R, sudut H bertolak belakang dengan sudut S. Latihan soal. Hitunglah besar pelurus sudut A, B, D. Jawab, sudut berpelurus memiliki jumlah sudut yang pasti, yaitu 180 derajat. Maka, kita dapat menentukannya dengan menuliskan kembali soal yang terdapat dalam gambar berikut, yaitu 2x tambah 10 derajat ditambah x tambah 8 derajat sama dengan 180 derajat. Kita kumpulkan variabelnya masing-masing.
2x tambah x ditambah 10 derajat ditambah 8 derajat sama dengan 180 derajat. 3x tambah 18 derajat sama dengan 180 derajat. 3x sama dengan 180 derajat dikurangi 18 derajat. 3x sama dengan 162. Kita mencari nilai x menjadi 162 per 3 atau dibagi 3. Hasilnya yaitu x sama dengan 54. Jadi besar sudut lurus ABD sama dengan besar sudut CBD, sehingga dapat ditentukan hasilnya menjadi sudut CBD yaitu x. Nilai x-nya yaitu dari yang kita nilai tadi, hasilnya tadi yaitu 54 sama dengan x ditambah 8 derajat sama dengan 54 derajat ditambah 8 derajat sama dengan 62 derajat. Jadi besar sudut pelurus ABD ialah 62 derajat. Demikian video edukasi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya dalam video ini ataupun terdapat salah penulisan kata ataupun penyampaiannya, saya pribadi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.